Bab 4. Iwan memperoleh kekuatan tak terbatas setelah sadar kembali dari keadaan kritisnya. Dan meskipun dia tidak bisa langsung menguasainya, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kedua preman itu. Orang yang tersisa tercengang ketika melihat apa yang terjadi. Dan Iwan memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkapnya sebelum jatuh ke dalam air. Tari melihat semuanya dan bertanya-tanya apakah mereka akan mati bersama. Ekspresi konflik muncul di wajahnya. Pria itu mungkin menyebalkan, namun dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya meski pertemuan mereka hari itu hanya kebetulan belaka. Kaki Tari sudah lemah pada saat itu, dan dia harus merangkak untuk mencapai tepi air. Emosinya benar-benar kacau, karena dia tidak yakin apakah dia ingin Iwan muncul kembali atau tidak. Dia mungkin telah menyelamatkannya, tetapi tubuh sucinya disentuh dan dilihat olehnya. Belum lagi fakta bahwa dia secara praktis menciumnya selama proses resusitasi melalui mulut ke mulut. Tari Lestari menggigit bibirnya dan menunggu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda muncul kembali. Dia bertanya-tanya apakah dia meninggal atau selamat, dan tidak yakin dengan nasibnya. Air mata tanpa sadar menggenang di matanya, dan tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu dan menunggu secara pasti. Beberapa saat kemudian dia mendengar suara klakson mobil. Pengawal keluarga Lestari sudah mulai mencarinya. Dia mengenakan pakaian Iwan dan terus menunggu. Setelah dia memastikan bahwa Iwan tidak keluar dari air, dia berkata dengan lembut ke sungai, "Nama saya Tari Lestari, datang dan temui aku kapan-kapan." Tari Lestari berbalik dan pergi, tetapi dia tidak tahu bahwa Iwan mendengar semua yang dia katakan dari bawah air. Tari Lestari, nama yang indah sekali. Setelah kembali ke rumah, Tari Lestari sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Saat dia memerintahkan sekelompok pengawal untuk menyelam ke sungai dan mencari Iwan. Namun pada akhirnya tidak ada jejak dirinya yang ditemukan. Yang mereka tahu hanyalah namanya adalah Iwan Gusnadi, yang terkenal sebagai menantu yang hidup seperti anjing bersama keluarga istrinya. Salah satu pengawal juga menemukan kartu identitasnya yang ditemukan di pusat daur ulang sampah. Sepertinya ada yang tidak beres dengan keseluruhan situasi ini. Sementara itu, Mary dan Lena keduanya menunggu di luar kantor catatan sipil. Dari waktu ke waktu, Mary mengangkat pergelangan tangannya untuk memeriksa waktu di arlojinya. Kemarahannya semakin meningkat setiap menitnya. Dia sudah sepakat dengan Iwan untuk menyelesaikan perceraian mereka pagi itu. Namun hari sudah hampir tengah hari dan Tuan masih belum terlihat. Selain itu, Iwan tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Dan ponselnya tidak dapat dihubungi ketika dia mencoba menghubunginya berkali-kali. Dia tidak tahu kemana dia pergi dan tidak punya cara untuk menghubunginya sama sekali. Ketika tidak sabaran Mary bertambah, Iwan akhirnya muncul. Dia hampir kehabisan napas saat dia berlari dari jarak yang agak jauh. Pakaiannya robek, dan dia tampak seperti seorang gembel yang memalukan. Setelah Iwan menindas Tari Lestari, dia mengetahui bahwa Tari Lestari adalah putri dari keluarga berpengaruh. Akibatnya, dia tidak berani muncul kembali dari air dan malah memutuskan untuk bersembunyi di bawah air. Setelah Tari Lestari mengira dia mati dan berbicara ke sungai, Iwan masih bisa merasakan ada pengawal yang menggeledah area tersebut. Dia kemudian memutuskan untuk berenang mengikuti arus dan pergi ke hilir. Namun kemudian pingsan di dalam air karena semua yang dia alami malam itu. Saat dia bangun, waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9 pagi. Dia langsung teringat rencana perceraiannya dengan Mary. Dia membuatnya terburu-buru karena ingin melepaskan diri dari Mary secepat mungkin. Dia sudah tidak sabar lagi untuk lepas dari cengkraman dan penindasan yang dilakukan istri dan mertuanya. Mary, setelah melihat Iwan, seketika itu berlari ke arahnya dan mengangkat tangannya untuk menampar Iwan dengan keras. Plak! "Kemana kamu pergi tadi malam, dasar sampah tak berguna? Bukankah aku sudah memberitahumu tadi malam bahwa kita akan bercerai pagi ini? Sekarang sudah hampir tengah hari, kamu membuang-buang banyak waktuku." Mary mengecam dengan keras. "Aku sibuk tadi malam," jawab Iwan. Iwan menutupi wajahnya.
betapa dia berharap bisa menampatnya kembali kalau saja dia punya nyali untuk melakukannya. Pada akhirnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan gigi dan menanggung penghinaan. Orang tak berguna sepertimu mungkin sedang sibuk dengan apa? Apakah kamu keluar dan tidur dengan orang lain karena kamu marah dengan apa yang telah terjadi tadi malam? Lena berjalan mendekat dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu melebih-lebihkan dia, Bu. Tidak ada wanita yang menginginkan sampah seperti dia, kecuali mereka buta. Biarpun dia pergi mencari pelacur, sepertinya dia tidak punya uang untuk membayar mereka. Mary tertawa mengejek. Wajah Iwan berubah pucat, lalu merah, dan dia tidak sanggup mengangkat wajahnya karena ejekan kedua wanita itu. Lagi pula itu tidak penting, melihatmu membuatku muak. Mari kita selesaikan perceraian ini. Mary mendengus dingin sebelum berbalik dan berjalan bangga menuju pintu masuk kantor catatan sipil. Saat itu Iwan berkata dengan canggung, "Saya rasa kita tidak bisa melakukan itu sekarang. KTP saya hilang. Saat kamu mengusirku dari rumah kemarin, kamu membuang semua barang milikku di tempat sampah. Kartu identitasku ada di dalam dokumen itu, tapi kalian berdua tidak menyadarinya. Sekarang setelah dikirim ke tempat pembuangan sampah untuk dibakar, tidak ada cara untuk menemukan ID saya." "Apa?" Mary dengan tertegun berbalik menatap Iwan dan berkata sambil mencibir, "Kamu hanya mencoba menggunakan alasan apapun yang kamu bisa sehingga kamu tidak perlu bercerai, kan? Siapa yang ingin Anda bodohi dengan mengatakan bahwa Anda kehilangan KTP? Apakah kamu laki-laki?" Lena kemudian menambahkan, Tentu saja, jika Anda tidak ingin bercerai, katakan saja. Atau apakah Anda sedang dikucilkan? Mungkin kamu diam-diam senang membesarkan anak yang bukan milikmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. KTP saya hilang dan itu salahmu juga. Apa hubungannya denganku?" Iwan mengepalkan tangannya erat-erat dan menjadi sangat cemas hingga matanya menjadi merah. Meskipun dia ingin segera menceraikan Mary, tidak ada yang bisa dia lakukan tanpa kartu identitasnya. Saat itu dua kendaraan Porsche mewah dan Audi hitam berhenti di depan Iwan. Ketika pintu Porsche terbuka, seorang pemuda berusia sekitar 26 atau 27 tahun keluar dari mobil. Dia mengenakan kacamata hitam dan satu set pakaian desainer mahal. Beberapa saat kemudian, dua pengawal berjas dan sepatu kulit keluar dari Audi dan mengikuti pemuda itu dengan sikap bermartabat dan angkuh. Ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang yang lewat. Sekilas semua orang bisa tahu bahwa pemuda itu pastilah anak kaya yang dimanjakan. "Dodi, kamu di sini?" Keluarga Mary tampak bahagia seolah berubah dan menyapa mereka dengan datar. Dodi melepas kacamata hitamnya dan berpura-pura seraya bertanya dengan arogan, "Bukankah kamu bilang kamu akan menceraikan suamimu yang tidak berguna hari ini? Mengapa Anda belum menyelesaikan prosedur perceraian?" "Wah, apa aku punya kabar untukmu? Bajingan tak berguna ini sengaja datang terlambat pagi ini dan dengan keras kepala menolak cerai karena dia terus mengatakan bahwa dia kehilangan KTP-nya. Tidakkah menurutmu dia konyol?" Mary menatap tajam ke arah Iwan. "Siapa bilang tidak bisa bercerai tanpa KTP? Saya berteman dengan kepala kantor ini. Ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk menyelesaikannya." Dodi menaikkan tangannya erat-erat di pinggang ramping Mary sambil menatap dingin ke arah Iwan. Ekspresi membunuh muncul di matanya saat dia berkata, "Aku memperingatkanmu, nak. Ada sebaiknya melanjutkan perceraian seperti anak baik. Jika kamu mencoba mempermainkan Mary, aku akan pastikan kamu menyesalinya seumur hidupmu." "Dengar itu, bodoh. Meski tak punya KTP, suamiku tetap bisa memastikan perceraian dilangsungkan. Mari kita lihat pemung kosong apa yang akan kamu kemukakan sekarang." Mary tersenyum puas pada Iwan dan menciumi pipi Dodi. Keduanya kemudian saling menggoda saat memasuki gedung. Tidak ada yang meragukan bahwa mereka adalah pasangan yang buruk. Iwan mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya penuh amarah. Mary tak hanya cuek, bahkan sengaja menunjukkan rasa sayangnya pada pria di hadapannya. Kekejamannya tidak mengenal batas. Namun Iwan mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebebasan ada dalam jangkauannya. Jadi dia menenangkan dirinya dan melangkah ke kantor catatan sipil di belakang Mary, Dodi, dan Lena. Bab 5. Maaf Nona Misban, menurut Undang-Undang Perkawinan,
Ada masa tunggu selama 1 bulan ketika mengajukan gugatan cerai. Lagi pula suamimu tidak punya KTP, jadi kami tidak bisa langsung proses perceraianmu. Seorang anggota staf wanita mengembalikan semua dokumen dengan sopan kepada Mary. Bersetan dengan ini, mengapa ada masa tenang sebelum saya bisa bercerai? Hubungi kepala Anda, saya ingin dia segera melanjutkannya. Dodi menampar meja dengan marah. Tuan, saya hanya mengikuti aturan. Staf wanita tidak senang, tetapi dia tetap menjaga kesopanannya. Jangan beri aku omong kosong itu. Sudah aku bilang padamu untuk menelpon kepalamu. Apakah kamu tuli? Teriak Dodi dengan kasar. Dia menyebabkan keributan besar sehingga semua orang memandangnya atau menatapnya dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya kejadian seperti itu terjadi di sana. Pada saat itu, para pejabat senior di kantor catatan sipil juga terkejut. Dan seorang pria parubaya dengan tubuh agak gemuk berlari dengan tergesa-gesa. Itu kamu, Dodi? Harap tenang. Amber, stafku ini tidak menyadari siapa kamu. Dia tidak bermaksud, tolong maafkan aku. Pria parubaya itu tersenyum meminta maaf sebelum berbalik dan memarahi staf wanita tersebut. Tahukah kamu siapa ini, Amber? Dia bos Sullivan Enterprise. Kamu harus segera meminta maaf. Perusahaan Sullivan? Orang-orang di sekitar terkejut. Sullivan Enterprise adalah perusahaan baru yang terkenal di kota Jenggalo. Total asetnya mencapai $500 miliar dan memiliki jumlah kekayaan yang luar biasa. Dia adalah tipe orang yang tidak boleh disinggung oleh siapapun. Maaf Tuan Sullivan, saya salah. Mohon maafkan saya. Amber sangat ketakutan sehingga dia segera bangkit dan membungkuk kepada Dodi untuk meminta maaf. Dodi puas dengan ini dan di saat yang sama dia menikmati tatapan menakjubkan dari orang-orang di sekitarnya. Pak Joko, tolong percepat perceraian wanita saya dan selagi Anda melakukannya, daftarkan pernikahan kami juga. Yah, aku akan melakukannya sekarang. Pria parubaya itu tersenyum dan proses baik perceraian antara Iwan dan Mary maupun pernikahan antara Mary dan Dodi. Kamu luar biasa saya. Aku suka sisi dirimu yang itu. Mary meringkuk di pelukan Dodi seperti anak kucing dan berkata dengan genit. Kekuatan dan pengaruh Dodi membawa kebanggaan bagi Mary dan Lena. Siapa dia? Bagaimana dia bisa mengenal tuan muda tertua Sullivan Enterprise? Dia adalah wanita yang beruntung. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mary dengan iri. Dan beberapa wanita muda menunjukkan ekspresi cemburu yang cukup mencolok. Mary menjadi pusat perhatian saat dia terkikik dan tersenyum. Dia menjadi sangat soft. Sementara itu, semua orang langsung merasa bahwa posisi Iwan dalam hubungan itu telah direbut. Semua orang menatapnya dengan aneh. Ada yang merasa kasihan padanya, sementara yang lain menunjukkan rasa jijik. Akibatnya, Iwan merasa semakin terhina dan dia berharap bisa menggali lubang dan menggali ke dalamnya. Setelah mendapatkan akta cerai, Iwan yang berwajah masam hendak pergi ketika Dodi menghentikannya. Berangkat begitu cepat, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dodi tersenyum dingin. Wajah Iwan tenggelam. Apa yang kamu rencanakan lakukan padaku? Bagaimana menurutmu? Kamu menyia-nyiakan begitu banyak waktu wanitaku pagi ini, dan kamu dengan tegas menolak untuk melanjutkan perceraian dengan dalih kamu kehilangan kartu identitasmu. Apa menurutmu aku akan membiarkan semua itu berlalu begitu saja? Dodi mencibir. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, bukan? Saya tidak pernah menolak untuk menceraikannya dan kartu identitas saya hilang. Iwan menahan amarahnya. Jangan beri aku omong kosong itu. Apa menurutmu aku semudah itu untuk dibodohi? Dodi tersenyum menghina dan berbalik untuk memerintahkan kedua pengawalnya. Pukul dia. Beri pelajaran pada si idiot ini. Tunjukkan padanya apa yang akan terjadi padanya jika dia mencoba menipuku. Dipahami? Kedua pengawal itu tersenyum muram sambil mengangkat tinju mereka untuk meninju Iwan. Kedua pengawal tersebut sering melakukan latihan tempur dan Iwan langsung terlempar ke tanah. Iwan hanya bisa menundukkan kepalanya menjadi bola dengan tangannya dan menerima rentetan pukulan dari tangan dan kaki pengawalnya. Betapa menyedihkannya dia. Istrinya dicuri dan dia juga dipukuli. Aku lebih baik mati jika aku tidak berguna seperti itu. Semua orang di sana mulai berbisik di antara mereka sendiri sambil memandang Iwan dengan lebih simpatik dan jijik. Mereka tahu bahwa itu mungkin hanya permulaan karena pengaruh Sullivan Enterprise
hampir pasti akan membawa malapetaka bagi masa depan Iwan. Tiba-tiba terdengar derik keras kendaraan yang direm. Versi panjang dan modifikasi dari Rolls Royce yang mengintimidasi, diikuti oleh 2 Mercedes-Benz hitam, berhenti tepat di luar kantor catatan sipil. Pintu Rolls Royce terbuka dan seorang wanita cantik, tinggi dan anggun berusia 23 dan 24 tahun keluar dari mobil. Ada kesan elegan pada karakternya. Di belakang wanita glamor itu ada 6 pengawal. Masing-masing pengawal memiliki sosok yang kuat dan mata yang tajam. Sekilas, orang dapat langsung mengetahui bahwa mereka semua adalah peserta pelatihan tempur terbaik. Ya Tuhan, ini Tari Lestari, wanita yang menduduki peringkat pertama di antara 4 wanita tercantik teratas di kota Jenggala. Itu Tari Lestari, putri sulung keluarga Lestari. Beberapa orang mengenali siapa wanita cantik itu dan tidak bisa menahan diri tidak berseru dengan suara keras. Tari Lestari bukanlah figur publik dan tidak banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun reputasinya mendahulunya karena dia adalah permata keluarga Lestari dan salah satu dari 4 gadis terkenal di kota Jenggala. Begitu seseorang di antara kerumunan itu mengungkapkan identitas Tari Lestari, semua orang segera menyadari bahwa kecantikan glamor dan mulia di depan mereka adalah dewi yang dirindukan banyak pria di kota Jenggala. Katanya Tari Lestari tidak pernah punya pacar dan selalu lajang. Mengapa dia datang ke kantor catatan sipil hari ini? Apakah dia sudah punya pacar? Apakah dia berencana menikah? Semua orang memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Dan begitu ada bisikan bahwa tujuan Tari Lestari di sana mungkin untuk mengambil akta nikahnya, semua pria yang hadir sepertinya merasa patah hati. Pada saat yang sama, cemburuan di hati setiap pria melonjak tak terkendali. Karena mereka semua bertanya-tanya, siapa pria beruntung yang disukai Dewi Tari Lestari? Tari Lestari mengabaikan tatapan semua orang, berjalan ke aula dan langsung menuju ke arah Dodi. Wajah Dodi memerah dan jangkutnya berdebar kencang, jantungnya berdebar kencang. Dia adalah tuan muda tertua di Sultan Enterprise dan seorang tokoh terkenal di dunia bisnis. Wajar jika dia bertemu Tari Lestari sebelumnya. Dia terlempar keluar dari air saat pertama kali dia melihat Tari Lestari, dan dia kemudian mengabaikannya sebagai dewi dalam mimpinya. Namun, keluarga Lestari adalah keluarga paling berkuasa di kota Jenggala, dengan pengaruh yang mencakup militer, politik, dan bisnis. Oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat dibandingkan Sultan Enterprise dan jauh lebih maju dibandingkan Sultan Enterprise. Walaupun hati Dodi menampakkan Tari Lestari, dia tidak berani mengejarnya. Lagi pula, dia tidak mengisyarat untuk melakukannya. Namun yang mengejutkannya, Tari Lestari berinisiatif untuk menghampirinya. Yang membuatnya sangat bersemangat hingga dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Bab 6. Nona Lestari, apakah Anda di sini untuk bertemu dengan saya? Dodi menyapanya dengan ramah. Seperti seekor anjing pesek yang mengibaskan ekornya, Anya berhenti berlutut dan menjilat kaki tuannya. Tari bahkan tidak melihat ke arah Dodi dan melirik melewatinya untuk melihat ke arah Iwan. Begitu dia melihatnya, sedikit antisipasi muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari Iwan tadi malam, karena dia sangat yakin bahwa Iwan masih hidup. Pria bajingan itu tidak boleh mati begitu saja setelah mengganggu perasaannya. Dengan tekad tersebut, dia memanfaatkan sumber daya keluarga Lestari pagi itu untuk mengetahui setiap detail tentang Iwan. Dia akhirnya mengetahui rencana Iwan untuk menceraikan Mary. Alhasil, dia segera bergegas ke kantor catatan sipil untuk melihat apakah dia bisa menemukan Iwan. Benar saja, dia melihat seorang yang mirip dengan Iwan meringkuk di tanah sambil memeluk kepalanya. Dia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas dan dia tidak dapat memastikan apakah dia memang yang dia cari. Kedua pengawal itu berhenti memukuli Iwan karena Tari ada di sana. Iwan mendongak setelah merasakan sedikit perubahan di atmosfer. Lihatlah, hal pertama yang dilihatnya adalah mata Tari yang jernih dan penuh emosi. Tari, itu kamu? Iwan berdiri dengan bingung karena dia tidak menyangka akan bertemu Tari secepat ini. Tari memandang Iwan dengan ekspresi yang tak bisa dilukiskan. Meskipun dia merasa sangat emosional, namun setelah melihat keadaan Iwan, dia menahan dirinya ingin menahan emosi tersebut. Keinginannya untuk memarahi itu karena perasaannya sangat kuat.
Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Iwan telah menyelamatkan hidupnya. Namun sekarang, pria yang sudah menyelamatkan hidupnya dalam keadaan mengenaskan. Istrinya direbut orang dan dia dipukuli babak belur. Melihat itu semua, membuat tubuh Haris Tari bergetar, dan air mata mengalir di matanya seperti sungai yang meluap. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita yang baik. Tentu tidak tega melihat ketidakadilan dan kekerasan. Karena tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi, dia langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan Iwan. Iwan tercengang dibuatnya. Dodi, Mary, dan Lena sama-sama tercengang melihat apa yang terjadi. Semua orang yang hadir di sana juga terdiam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tari, wanita yang menempati peringkat pertama di antara 4 wanita tercantik di kota Jenggalo, akan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria yang menyedihkan. Sungguh mengejutkan. Selain itu, banyak dari mereka yang hadir di sana menganggap Iwan sebagai orang yang tidak berguna setelah Dodi merenggut istrinya. Dan mereka hanya meremehkan Iwan. Namun perannya terbalik dan merekalah yang membodohi diri mereka sendiri. Pria yang mereka anggap sebagai sampah tak berharga mampu memenangkan hati Tari. Dewi nomor 1 yang didambakan semua pria di kota Jenggalo. Mereka memandang Iwan dengan rasa cemburu yang menjengkelkan dan tidak menginginkan apapun selain mengakhiri hidupnya. Jika pandangan bisa membunuh, Iwan pasti sudah mati 10.000 kali lipat. Saat Iwan tersadar, dia segera membantu Tari melepaskan pelukannya dan berkata, "Tari, mengapa kamu di sini?" "Aku di sini untukmu." Ada sedikit warna merah di wajah cantik Tari. Tapi begitu dia melihat noda darah menetes dari sudut mulut Iwan, dia membuang semua pikiran untuk menyenang Iwan. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh luka di sudut mulut Iwan. Dan wajah cantiknya menjadi agak dingin. "Bagaimana kamu bisa menderita semua luka di wajahmu, Iwan? Siapa yang menyakitimu?" "Saya." Iwan melirik Dodi tanpa sadar. "Kamu melakukan ini, Dodi?" Tari marah dan dia menatap Dodi dengan dingin. Dia melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap latar belakang Iwan dan mengetahui bahwa istrinya, Mary, berselingkuh dengan Dodi. Dodi merusak pernikahan Iwan dan mengancam akan mengakhiri hidup Iwan. Benar-benar memalukan. Dodi bergidik dan Mary melangkah maju sebelum dia bisa menjawab. "Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada suamiku? Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah tuan muda tertua di Sullivan Enterprise." Mary memarahi dengan arogan. Dia belum pernah melihat Tari sebelumnya dan tidak tahu siapa Tari. Yang dia tahu hanyalah bahwa penampilan Tari menyaingi miliknya dalam segala hal. Sedemikian rupa sehingga Tari membuat banyak orang menoleh setelah masuk. Mary cemburu dan tidak puas. "Apa kamu istri Iwan, Nona Mary?" Tari tersenyum dan langsung menebak identitas Mary. "Ya, itu saya. Atau lebih tepatnya memang begitu. Tetapi saya sudah menceraikannya. Dia pengemis yang tidak berguna dan menilai dari caramu melemparkan dirimu ke dalam pelukannya seolah dia adalah semacam harta karun. Kamu pasti sama tidak bergunanya dengan dia juga." Plak! Mary mencibir. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, sebuah tangan telah menampar wajahnya. Bersambungnya sobatku semua, abang-abangku dan kakak-kakakku semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah selalu mensupport channel kami ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.